Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amihil mutakathirah wa minanihil ghamirah wa biayatihil mutawatirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Sayyidi ahli dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi al-anjumi zahirah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sadaqallahu maulana al-azim. Para jamaah, bapak-bapak, saudara-saudara, para kiai yang banyak sekali hadir, para asatidz, guru-guru kita yang sangat kita muliakan dan cintai, dan para habaib dzurriyyah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menghiasi tempat ini dengan berbagai macam pujian kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah nanti di hari kiamat insyaallah kita akan mendapatkan syafaatul uzma dari bagi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus sahibul bait, tuan rumah guru kita Kiai Haji Abdul Aziz, semoga beliau sehat, berkah, dan mudah-mudahan keluarganya sehat walafiat, dan para asatidz semuanya jamaah. Jamaah sekalian, memang kita enggak bosan-bosan dan tidak harus bosan kita cinta sama Rasulullah. Alhamdulillah tahun ini kita masih diberikan nikmat panjang umur. Banyak guru-guru kita, asatidz, para hujaj, belum sampai tibanya Rabiul Awal banyak yang diwafatkan. Kita masih diberikan kesempatan lagi untuk menghadiri peringatan-peringatan Maulid. Begitu Habib Ali sahibul Maulid Simtud Durar asrakal kaunub dihaja biwujudil Mustafa Ahmad, sampai digambarkan oleh Al-Habib Ali saat-saat Nabi hadir diperingati Maulid, asrakal kaunub dihaja, alam raya ini gembira biwujudil Mustafa Ahmad, dengan lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan disebutnya Rasulullah. Jasadnya dikubur, tapi namanya itu membuat aman dan salamah. Tadi Habib Soleh Al-Habsyi membawakan qasidah jamaah. Manfaatnya adalah yaitu aman dan selamat. Orang yang baca maulid banyak baca salawat, kampung itu, daerah itu, rumah itu, instansi itu, kantor pun sekalipun akan Allah berikan aman. Dan Allah berikan juga selamat jamaah dari bahaya, dari kecurian, dan dari malapetaka. Selamat. Kita sekarang dalam keadaan ujian panas, di mana daerah-daerah, kemarin saya ke Jawa Timur, daerah Tanggul, Gresik dan sebagainya, ada maulid di Bangil akhir Isnin, Yaumul Isnin, sama keadaan kita. Jakarta kita bersyukur kepada Allah. Gak seperti daerah-daerah Jawa Tengah, Jawa Timur yang kering jamaah. Panasnya ini di Jakarta sekarang udah hampir 34, 35. Panas kita jamaah. Ya karena ada yang menolong kita. Apa itu? Alat-alat ini yang pendingin, baik AC, kipas angin. Kalau nggak ada kita ungkep. Betul nggak? Apalagi begini nih. Diadakan subuh enak. Coba kalau ngadakan acara peringatan Maulid Abi Dhohor, nggak ada yang betah, diamplopin pulang udah. Ini Jakarta apa sebabnya ini? Allah masih berikan air masih cukup. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Itu sebabnya. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Masih ada Nabi Muhammad, namanya masih syiar. Masih banyak orang yang istighfar, itu penyebabnya kampung kita Jakarta ini masih aman, alhamdulillah. Saya baru masuk tadi dari sana, selesai sholat subuh saya kesini. Ini kita peringatan Maulid ini bukan saja bapak-bapak, pemuda, habaib, ibu-ibu. Ya Allah, kapan mandinya itu? Subhanallah.
ribet kita masuk, ibu-ibu saking girangnya. Sampai Nabi mengatakan, siapa ya Rasulullah yang kau senangin di dunia ini? Nabi menjawab, pertama adalah hubbiba ilayya min dunyakum salas. Aku paling senang di dunia ini, perhatianku ada 3 hal. Siapa ya Rasulullah? An-nisa, ibu-ibu, perempuan. Yang kedua siapa ya Rasulullah? At-tib, minyak wangi. Tadi pakai minyak wangi, ada gaharu, wangi. Apalagi ya Rasulullah, ju'ilat qurratu aini fis shalah. Aku senang salat, senang, tenang, tentram. Ibu-ibu tuh. Jangan dikecilin ibu-ibu. Kita mau dandan rapi, kata Kiai Mursyid dibilang, ente kalau mau di dunia ente mau rapi, biar genit, kata Kiai Mursyid dibilang. Kenapa sebabnya? Ada ibu-ibu. Orang main badminton, wow, lincahnya bukan main, yang nonton perempuan. Coba main badminton, yang nonton aki-aki. Bagaimana nyemesnya, masa bodoh dah. Ibu-ibu patokan apa sekarang? Kebahagiaan rumah tangga kita ibu-ibu. Di dalam rumah ada istri yang solehah. Kalau nggak ada hadir maulid, dia gini hari udah nyampin untuk kita suami habis sholat subuh berjamaah digoreng nasi pakai daun mengkudu diiris-iris. Nikmat bang, sarapan dulu bang, ya Allah. Selesai baca ratib tuh ibu yang solehah. Dibikinin apa itu? Semacam kayak tadi nasi goreng. Ya Allah, kita kalau punya bini model begitu pak. Kalau belum mati jangan kuburin dulu tuh. Alhamdulillah nih peringatan maulid semuanya hadir ini. Dari kalangan kiai-kiai yang ada di sini keluar semuanya, alhamdulillah. Saya kenal semua ini, ya Allah. Masih harapan besar. Sekalipun yang tua-tua udah berangkat. Kita nggak sebut satu persatu. Masih ada generasi-generasi para habaib-habaib tadi jamaah sekalian. Nah ini kena cinta sama Rasulullah. Ini Rasulullah adalah suri teladan yang terbaik. Kayak kaca benggolo, kaca benggala. Mau nyontoh dari mana bisa. Mau ke depan bisa ngaca, ke belakang bisa ngaca. Itulah kayak Rasulullah, kayak kaca benggala, kayak kaca benggolo. Bagaimana sebagai karyawan, bagaimana Rasulullah. Gimana pedagang, bagaimana Rasulullah. Bagaimana guru, Rasulullah jadi guru. Gimana imam, Rasulullah imam. Khatib, gimana Rasulullah. Rumah tangga, contoh Rasulullah. Nabi-nabi lain kita lihat ada yang hampir sempurna, tapi ada yang kurang. Kita nggak bisa mencontoh bagaimana rumah tangga di Nabi Allah Isa, kagak kawin. Nabi Muhammad dari punya cucu Hasan Husain. Lagi sholat itu, kata orang Betawi, cucunya sampai nangkring di kedua bahunya. Saking sayang sama cucunya Sayyidina Hasan dan Husain. Kita belum bisa begitu. Kalau ada kita punya cucu, nangkringin di kita punya pundak. Habis sholat bilang, mana emaknya? Buta kali gue lagi sembahyang. Rasulullah membiarkan. Sayang sama cucunya. Rumah tangga Rasulullah cakep. Bantuin Siti Khadijah bekerja. Bantuin. Makanya saya nggak panjang. Nanti ada penceramah yang lebih hebat lagi mudah-mudahan nih. Ada seorang Imam Junaid Al-Baghdadi, panutan kita kalau tasawuf dua, yang tertua adalah Al-Imam Junaid Al-Baghdadi, tertua itu. Yang kedua Imam Ghazali. Imam Ghazali itu jauh 11 Hijriah. Kalau Imam Junaid Al-Baghdadi baru 3 Hijriah. Dia punya buku mensyarahkan kitab Arba'in An-Nawawi. Di dalam kitab itu dia bilang begini. Ini mudah-mudahan jadi kita semuanya. Dia kumpulin kenapa Rasulullah jadi uswatun hasanah. Untuk siapa itu? Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Dibilang uswatun hasanah Rasulullah. Beliau mengatakan arbaun tarfa'ul abda ila a'li darajat wa in qalla amaluhu wa ilmuhu. Kata Imam Junaid Al-Baghdadi ada 4 kemuliaan. Ada sifat 4. Itu orang bisa ngamalin karakternya, bisa 4 dia usahakan, dia akan terangkat derajat yang tinggi. Sekalipun ilmunya dikit, amalnya dikit. Amalnya seadanya. Ilmunya enggak sampai ke luar negeri. Enggak sampai ke Timur Tengah, sekedar ngaji-ngaji di kampung.
tapi tinggi derajatnya, wangi namanya, banyak yang hormatin dia. Banyak orang-orang dari luar kagak wangi, kena sombongnya barangkali. Ngajinya sama Kiai Haji Hasbi doang, sama Kiai Mualim Zayadi Muhajir. Ngaji di kampung-kampung sama Kiai Mursidi. Nggak keluar-luar, nggak gede-gede dia punya eagle, nggak sombong-sombong titelnya, nggak. Wa in khalla amaluhu wa ilmuhu, kata Imam Junaid Al-Baghdadi. Tapi 4 ini nih yang penyebabnya. Apa ya Al-Imam? Pertama adalah orang itu punya hilim, al-hilim. Al-hilim itu di atasnya sabar. Jadi ustadz, jadi kiai, jadi RT, jadi RW, jadi bapak, jadi istri, semua kita punya sifat hilim, orang demen. Nabi juga ngajarin doa sama kita. Ada 4 Nabi bilang, Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyini bil hilmi. Ya Allah, kayain saya dengan ilmu, hiasi diri saya dengan sifat hilim. Terus wa zayyini bil hilmi wa akrimni bit taqwa. Muliain diri kita dengan takwa. Wa jamilni bil afiyah, cakepin. Orang enggak gedek lihat muka kita, tapi al-afiyah, sehat. Kesian kalau cakep tapi sakit. Wa jamilni bil afiyah, indahkan saya, cakepin saya, jangan ada yang sakit dari kepala sampai kaki. Ada orang ganteng, kesian, ya Allah. Ganteng, ya Allah tuh cantik, ya Allah, kesian banget itu jalannya. Kita minta 4, Nabi mengatakan, kayakan saya dengan ilmu, ilmunya manfaat. Bukan ilmu tampil-tampilan doang, riwayat ini, udah kitab ini. Tapi nggak punya hilim. Apalagi? Nggak punya takwa. Apalagi? Orang itu termasuk adalah juga nggak punya keindahan. Nah ini hilim jamaah. Saya baca, ya Allah, Rasulullah sifatnya hilim, sabar, tapi di atas sabar. Sering gak kita dengar, dan ada riwayatnya, bagaimana Rasulullah diludahin. Sering kita dengar itu. Tapi sabar. Bukan berarti Rasulullah gak bisa balas. Oh, di lain hadis, ada kitabnya Halal war Haram, diceritakan bahwasanya ada penggulat yang terkenal di Arab, jago gulat, kayak Mike Tyson orang gemuk. Nabi lagi ngajar di Darul Arqam. Kalau bahasa kita saya ngambil tuh ceritanya begitu. Mana yang namanya Muhammad? Oh ini nih, yang merubah persembahan yang banyak jadi atu. Ini nih orangnya. Kata Ukasa bilang, Muhammad, kalau kau bisa banting aku, baru aku takluk, aku masuk agamamu. Banting dulu gua. Saya baca tuh buku Halal wal Haram. Nabi diam. Setelah Nabi diam, jamaah, sahabat-sahabat yang hebat-hebat kayak Sayyidina Umar, yang hebat, yang pernah masa-masa jahiliyah jago-jago semua, diri. Lu macam-macam apa lo? Ya Umar, Idris, duduk. Jago-jago sahabat pada diri, jangan lawan dia, lawan gua. Kira-kira begitu bahasa kitanya. Duduk semuanya. Dia nantang gua ini, kalau pakai bahasa Betawinya. Nabi diri, jangan di sini Muhammad, di luar. Dr. Yusuf Qardawi dalam kitabnya itu, Halal wal Haram, diceritain itu hadis. Kesimpulannya apa? Waktu bertanding, sahabat kalau bahasa kita pada terkesima, pada melongo. Lihat Nabi buka gamisnya dengan pakaian baju dalamnya, nantang orang yang gedenya kayak Mike Tyson. Kita model biar rawi kita hebat, nasabun tahsibul ula biruhla apal, ditantangin sama preman, ngeri juga kita. Nabi bangkit, Nabi bangun. Ngomong besar ini orang-orang yang jago-jago ini ngomong besar. Lihat bagaimana lihat. Nabi disamperin, Nabi diam. Siasat ini si jago gulat biasa dia tahu. Taktiknya supaya orang terbalik, dibanting dia tahu. Nabi mau dibanting, lebih hebat lagi Nabi.
Dibanting sama Nabi, kesimpulan cerita yang begitu panjang, 3 kali dibanting apa yang ngak begitu. Dibilang, "Gif ya Muhammad, cukup ya Muhammad." Langsung dia bangun, setelah dibanting 3 kali sama Nabi, dia bangkit, dibilang, "Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah." Ini cerita yang dimuat dalam kitabnya Yusuf Qaradawi, itu hadis sahih dalam bab masalah olahraga. Ini berarti Rasulullah tenaganya hebat. Lempengan begini Rasul lawan. Jelek-jelekin agama. Kenapa? Diludahin Rasul diem. Oh pribadi, lain lagi. Diludahin Rasulullah diem. Lawan, ya Yahudi. Tangan kecil kayak lidi. Didorong juga jatuh. Itu kayak Mike Tyson itu dibanting sama Rasulullah 3 kali. Bukan di mengada-ada jamaah. Yang ludahin sakit, ini namanya hilim. Gimana tindakan yang sabar Rasulullah nggak ngelawan? Cuman dipetal doang, kata orang kita, dipetal. Ya Allah, urusannya kelar. Besoknya kan kita cerita dengar begitu para habaib, para kiai, para guru-guru kita. Sakit yang ludahin. Hilim bukan sekedar sabar nggak ngelawan. Yang sakit dijenguk. Ya Allah, ini hilim namanya. Kayaknya kalau kita ini belum impas, yang ngatain kita, yang nyinggung kita lagi acara begini, jelas itu alamat ke kita disinggung, kan ceguh kan kita. Yang nyinggung besok subuh dibawa ke persahabatan, kayak jangan lagi doain, jenguk juga ogah. Rasulullah punya sifat hilim, udah sabar jenguk, ya Allah. Bagaimana sabarnya itu? Sampai sahabat-sahabat bilang, "Ya Rasulullah, saya yang bawa itu kue yang dibuat oleh Aisyah, saya Rasulullah." Jangan, urusannya aku dengan dia. Sampai di rumah yang sakit, anak yang keluar, "Siapa Pak?" "Salam sama ayah, Muhammad bin Abdullah." "Pak, tetamu Pak, orangnya ganteng Pak." Cakep Pak." "Ada kayak bapak." "Jauh, tangih." Tahu nggak tangih? Nggak ada apa-apanya. Rasulullah. Cakep orangnya Pak. Namanya Muhammad, ayahnya Abdillah atau Abdullah. Ingat yang sakit udah 3 hari sering ludahin langganannya. Ya Allah. Sabar diam tapi datang mendidik. Langsung di hadapan Rasul waktu disuruh masuk. "Masuk Pak. Ini anak kecil pantes. Nggak ngerti siapa ini orang ini." Ya Allah, dibisikin, itu baca tuh hadisnya itu. Gimana Yahudi bilang, "Nak, kamu tahu tamu ini?" "Nggak tahu Pak." "Yang Bapak suka ludahin Nak." "Hah? Ludahin kena?" "Kena. Ludah kental lagi." Ini orangnya. Ya Allah Pak, Allah, dia bawa kue Pak. Ya Allah. Langsung Nabi praktekkan, "Wala taj'al fi qulubina ghillan." Ini susah dia. Tahu ghillan? Dendam. Kita cuma ceringis-ceringis doang, mesem-mesem doang, hati kita gede sama dia. Ada enggak begitu? Kita nih susah ini, wala taj'al fi qulubina nih. Orang kalau udah hilim, sabar, mendidik. Mirip-mirip kalau anak-anak gampangnya guru TK. Lihat guru TK. Lain mau ustadz kan jadi ibtidaiyah, nggak bisa gue sentil lu, ha? Guru TK tuh anak bercanda. "Nah, ayo nak sini nak, coba duduk ya, yang duduk. Saya ceramah di hutan kayu di TK, kagak kuat. Lah kita ceramah disambit sama kue. Mau bilang apa coba? Sejak merejek kita ceramah di hadapan orang tua yang mulia, sama anak TK nggak didengerin. Kue yang dibungkus pakai daun kelapa atau daun pisang, kue bugis kali ya, disambit, nempel di pici. Guru TK bisa nenangin, diam ya. Kayak ada hilim. Di rumah kalau udah hilim enak. Bini kita kadang-kadang punya bini, mudah-mudahan bini-bini kita yang hadir nih soleha semua ini. Kebetulan bini kita nggak soleha, ya Allah, kalau ngomong so RW kedengeran. Bang,
Beliin gua nasi uduk bang, binari. Ya Allah, Pak Haji pakai eagle ngantri beli nasi uduk. Demi bininya, sabar. Nah kebetulan begitu, dia ingat Yarin, dia beli nasi uduk, dia sabar. Ya Allah, nggak ribut. Orang kalau punya sifat hilim, ustadznya punya sifat hilim, rumahnya itu bapaknya punya sifat hilim, emaknya istrinya, nah enak Pak jamaah. Ini kan pada, mohon maaf, ramenya Jakarta antara pertempuran antara anak sama anak, ya Allah. Pertempuran anak sama anak, begal-begal di mana-mana. Laki sama suami masalah, padahal dia orang kaya, sampai gini dia belum kelar. Kenapa? Nggak ada sifat hilim. Ini hilim nih. Jadi ustad, mubalig, khotib punya sifat hilim. Berbetulan dia giran khotib hari ini. Salah, dia datang ada khotib duluan. Ono yang depanan emang jadwal dia, nih sifat hilim. Gimana dia lihat? Siapa itu ustadz di belakang? Salah dia, kiai. Kita yang jadwal kita punya sifat hilim, tawarin. Orang giliran begini nggak mau, masa giliran dia ntar amplop siapa untuk siapa? Tawarin. Kalau enggak, ini ngumpul nih kan banyak khotib. Kalau enggak dia suruh entom jadi khotib, nah jangan. Ntar ente jadi khotib. Karena tugas ente. Nah ini yang datang dia mungkin salah banyak jadwal, dia suruh jadi imam, terhormat. Saya lihat kemarin ada khotib begitu, negor kagak, senyum kagak. Wow, membahas masalah akhlak, cakep. Akhlak lu kagak ada. Bagi-bagi, tahu bagi-bagi? Hormatin nih, biar dia keliru, nggak bakal mungkin sholat di situ keliru. Nama masjid sama, bukan itu. Baitur Rahman mana ini? Didatang Baitur Rahman yang ini. Ente yang duluan, punya sifat ilim gak? Punya akhlak gak? Tuh. Enggak juga, suruh baca doa. Negor kagak, ya Allah. Ngomong akhlak cakep, ente gak praktekin akhlak. Jadi ada orang yang paling hebat di dunia ini, kata Imam Junaid Al-Baghdadi, punya sifat ilim. Sabar dah. Punya bini galak, sabar. Benar jamaah, kita sumpek yang paling besar. Kata Imam Ali apa? Al-mar'atus syarirah. Punya bini udah jelek, ngambek mulu. Imam Ali berikan urutan musibah paling besar pertama tuh. Zihabul mal, hilang harta, hilang mobil, hilang motor. Mautul habib, kekasih, bapak, ibu, guru, anak, cucu meninggal. Berat. Saya nggak lanjutin. Yang ke-6-nya beliau bilang apa? Yang paling berat punya bini nggak punya akhlak, ngomel mulu. Sabar. Kalau sabar enak, kenapa? Itu rumah tentram. Bahkan Nabi Daud bilang, ya Allah, kalau aku punya dosa di dunia aja, ya Allah, bersihin, jangan di akhirat. Ya Daud, kalau itu kau ingin begitu, kau nikah lagi dah. Nikah Nabi Daud. 2 minggu, 3 minggu, sebulan, 2 bulan baru ketahuan tabiat. Kita kalau jadi penanten kan seminggu belum ketahuan tabiat, ngambek kagaknya. Masih mama, ya mama. Dimanggil, ada apa? Pop mie, ya Allah. Biasa. Ntar 3 bulan, 6 bulan baru kelihatan dah sengitnya, ngomongnya. Nabi Daud begitu. Walak. Ngadu mau Allah tengah malam. Ya Allah, ini bini saya ngapa begini banget ya Allah. Tadi saya gemuk jadi kurus. Kata Allah bilang, ya Daud, dalam kitab Yawaqit wal Jawahir, ya Daud, lu kan mintanya dibersihin di dunia, lu sabar punya bini gitu, ngabisin dosa. Makanya kita kalau punya bini kelempangan lagi galak, bersyukur kepada Allah. Kalau yang taat-taat aja minta cari bini yang galak, mantan preman, plak, alhamdulillah. Jadi satu adalah al-hilim. Silakan Ustaz. Yang kedua, orang mulia itu punya sifat tawadhu. Ini di atas ini lega ini, enak. Sifat tawadhu kayak bintang. Bintang tempatnya di mana? Kun kan najmi, tempatnya tinggi. Tapi bayangannya ada di got, lah ada bintang itu. Ya enggak? Di empang, lah ada bintang itu. Bintang di air mana aja ada.
Bintang tempatnya bukan di situ. Tuh bintang tanda alamat orang tawaduk, tempatnya tinggi di langit yang keempat. Tapi tawaduk dia, merendahkan hatinya, nggak sombong. Dia RW hebat, lagi sholat sama kita. Dia direktur di kantornya direktur hebat. Lagi ada di masjid, di musola, dia pakai baju koko. Ada orang Pak jadi pejabat nggak mau membaur sama kita. Nanti kalau udah pensiun jalan udah begini nih, nah baru datang. Masih tanda tangan masih laku nggak mau, lihat ya di masjid-masjid musola. Orang-orang yang udah wal asri yang batuk, yang tanda tangan masih laku nggak mau subuh berjamaah, apalagi maghrib berjamaah, apalagi duduk majlis taklim. Bukan katanya ini, kebanyakan orang-orang begitu semua. Ente sombong namanya itu. Jadilah kita seperti kun kan najmi, walah takun kal jawi. Jangan kayak apaan? Asap, lihat asap dah. Kalau kita ngerokok, tuh asap kemana maunya? Ya Allah. Boro-boro cium tangan sama yang tua. Waduh. Sorbannya pakai 3. Ribet kelihatannya. Harus jalan paling belakang dia mau menuju ke depan. Asma, semua lewat Pak. Ya Allah. Orang yang dia lewatin sambil dedek nih orang ini. Ente gak punya akhlak. Tawadhu. Jadi orang punya tawadhu, rendah hati, orang demen. Nggak macem-macem, nggak pernah banggain anaknya, enggak. Anak gua sekarang enggak. Kerjanya di bank, waduh, kipas dibikin pakai duit, enggak banggain. Enggak cerita kepada yang enak sama orang yang enggak enak, enggak cerita kebahagiaan sama orang yang lagi susah. Kita kadang-kadang ceritain anak, ceritain mantu, ceritain mobil macam-macam sama orang susah. Sama gue cerita kenyang sama orang apa? Orang punya sifat tawadu enak, mengadaptasi, menyesuaikan. Padahal bintang, tapi ada di mana? Di empang. Ya Allah tuh bintang, tempatnya bukan di empang dia. Jangan kayak apa? Asap. Orang gak demen, kagak demen. Namanya gak disebut, ngambek pulang. Kenapa? Nyalain disebut, gua kagak. Kenapa itu? Yang ketiga, sifat yang paling hebat adalah as-sakha'u, murah tangan. Kalau kata orang Betawi bilang bares. Orang kalau bares demen. Jangan lagi manusia, ayam sama kucing, orang bares lewat. Waduh, pada ngintilin. Cuma datang si bares lagi lewat. Kucing aja, nggak datang di sholat isya. Kenapa? Si bares lagi lewat. Coba orang pelit. Kucing nggak ada menit muka orang pelit. Kita kalau jalan-jalan kemana kayak misal hari ini. Hari Ahad, yang bares, yang dermawan, yang suka bayarin, suka traktir ngikut. Bang Haji, ikut Bang Haji. Ikut hari ini, girang kita. Ente ikut insya Allah, tenang dah. Makan warung Padang dia yang bayar. Yang kagak enak, ngikut si pelit. Anak gak ikut ya, kenapa? Ya Allah, anak mau lupa berhalangan anak. Jadi Bang Haji gak ikut. Pelit gantiin, lu ngikut. Ya, susah dah. Ini ada pilihan. Ulama bikin misal, ada orang alim, pelit. Ada orang preman, bares. Kalau kita pilih yang mana tuh? Ada orang alim, waduh, matanya nggak kelihatan. Tapi pelit. Ada orang preman, bares. Orang pilih itu yang bares. Ya Allah. Isnani la yakunani fi mu'minin. Al-bukhlu wa su'ul khuluq. Orang beriman gak pantas kalau dua sifat. Jangan. Kenapa? Jelek. Pertama al-bukhlu, pelit. Yang kedua akhlaknya jelek. Ya Allah, udah pantas. Sudah itu. Kalau pelit pasti akhlaknya jelek. Orang kalau bares, ya Allah. Kalau gila punya duit, udah aneh yang bayar. Enak kita. Yang gak enak ngerogoh mulu bayar. Ada yang begitu? Ini anak muda banyak nih. Anak muda. Kalau ente ngajak mohon maaf di tempat yang mulia ini. Pacar ente kekasih ke Kuitang. Nih ntar ada maulid di luar Batang nih. Kuitang dulu. Ente pelit, ente pedit, kikir. Bang, kita naik bajaj ya bang, jangan jalan mulu bang. Enakan jalan, sehat. Sampai di Matraman ada tukang itu tuh.
tukang toprak enak tuh, deket Paseban, enak banget tuh. Kalau nggak soto mie, bang itu bang enak tuh bang, jangan tak berak-berak lu. Ya. Deket Kuitang itu ada es kelapa coba, baru masuk tuh es kelapa tuh. Dulu yang jual orang tua, sekarang udah anaknya mungkin, enak banget tuh. Kita pilih mungkin gulanya gula yang itu, gula Jawa, bang kayaknya enak bang, jangan terlalu batuk. Kira-kira nih kan contoh kira-kira tuh perempuan bakal sayang nggak sama tuh laki-laki? Bang, gua pulang gua mencar, no ada paman gua ke Kuitang. Gedek tuh perempuan. Punya murid pelit, nggak demen tuh guru. Murid yang bares tiap bulan sekali punya gajian, ya Allah diamplopin tuh guru. Ya Allah ngajar tiap malam itu didatang. Cium tangan sampai bolak-balik. Pernah cincinnya guru sampai hilang. Ente sama guru, sama ustadz, sama habib cium tangan bolak-balik, sama bapak lu kagak adil. Sama orang lain cium tangan bolak-balik, diputer-puter. Sampai saya di luar dibilang, itu jangan, tangannya sakit, kata Abi Ali bilang. Sama ibu ente pernah gak bolak-balik? Bapak ente pernah gak bolak-balik? Ya Allah. Jadi oleh karenanya jamaah sekalian, nih masalah bahwa kita penting bares bukan harus punya duit. Ngomong gua nggak bisa nolong nih ya, cuman aqua doang 1 kardus, orang girang. Saya nggak punya duit, mohon maaf nih ya, nolong aqua nggak ada, cuman gue belinya nih sodokan gigi tuh kan, berapa sodokan gigi lah, orang kalau lagi makan kembuli pakai kambing kan lumayan itu, kesilitan. Jangan anggap 5.000 nggak ada manfaatnya. Biar 5.000 aquanya gope kan 5 biji itu. Orang lagi haus 4 orang dikasih aqua yang itu, girang gak tuh? Ya Allah, jangan ngeluarin duitnya, doain orang, doain juga kagak. Peditnya ke tulang-tulang begini nih. Jadi suruh orang sahur, siapa yang kedemen? Yang terakhir, orang mulia adalah husnul khuluq, punya akhlak. Nabi sampai mengatakan, aku paling senang tibul minyak wangi. Minyak wangi itu harum jamaah. Makanya kenapa kita saat kita mahalul qiyam ditetesin minyak wangi, itu kehobinya Nabi. Anas bin Malik kepalanya sampai ditanya, ya Anas, kepalamu disentuh sama tangan Rasulullah. Iya Mi, kau Mi tahu wangi. Rasulullah habis sholat, itu bekas dia sholat, itu tempat duduknya harum. Beda nggak sama kita? Ini kita lagi duduk begini nih, misalnya ada orang cium bekas gua. Rasulullah wangi, maksudnya apa wangi? Bukan zatnya doang wangi. Si kaya jadi wangi, si miskin jadi wangi, si punya ilmu punya wangi, ada akhlak. Orang kalau ada akhlak wangiin dirinya tuh. Dikenal di masyarakat, mau olahraga, mau kerja kantor, nggak ngeliatin jalan cuman polisi tidur doang. Kan orang kalau jalan kantor, ya Allah orang kita kan langsung banget Pak, kayak kaisar. Ente kiri kanan ada orang, itu bukan patung itu. Assalamualaikum. Gimana Ustaz Ajis, permisi. Orang demen. Jadi orang kalau punya akhlak si kaya, orang punya akhlak si alim, orang punya akhlak jahil, orang itu akan mulia. Mudah-mudahan Allah berikan kita rizki yang berkah. Mudah-mudahan Allah berikan kita husnul khatimah. Akhir hayat kita termasuk tadi husnul khatimah. Alhamdulillah, selamat datang ala Habib Hud ya. Beb, ya Allah, ini mohon maaf tadi malam Beb. Panitia udah nyusul, akhirnya antum dari Kalimalang nggak ketemu lagi akhirnya. Anda mohon maaf. Cukup kiranya akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.